Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani Nur Angelika, mahasiswa Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garut semester 6. Kali ini saya akan membuat video tentang pemaparan perencanaan sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan di bidang kesehatan. Pemaparan yang pertama yaitu tentang perencanaan fasilitas dan personel kesehatan. Nah, di sini perencanaan fasilitas tujuannya untuk menunjang tujuan organisasi, penggunaan fasilitas secara efektif, meminimalisasi investasi modal, kemudahan pemeliharaan fasilitas, dan meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Perencanaan fasilitas dilakukan sebelum fasilitas kesehatan beroperasi dan bisa juga dilakukan sesudah perusahaan atau fasilitas kesehatan beroperasi, terutama akibat pindahnya pusat kegiatan kesehatan, berubahnya adat kebiasaan masyarakat, pindahnya konsentrasi pemukiman, jaringan komunikasi dan transportasi yang lebih baik, dan meningkatkan kebutuhan kapasitas fasilitas kesehatan. Fasilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase pertama tetapkan tujuan fasilitas. Kemudian fase yang kedua, kembangkan rencana fasilitas, yaitu mengembangkan kegiatan utama dan penunjang, tentukan hubungan antar semua kegiatan, kemudian tentukan kebutuhan ruangan, alternatif rencana fasilitas, evaluasi alternatif, dan yang terakhir pilih alternatif yang terbaik. Kemudian di fase ketiga menerapkan rencana fasilitas, yaitu terapkan rencana fasilitas dengan cara pelihara dan sesuaikan dengan keadaan. Klasifikasi di fasilitas kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi ini bertujuan untuk menentukan lokasi secara tepat agar fasilitas kesehatan dapat beroperasi secara efisien dan memungkinkan perluasan di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan tata letak. Tujuannya mengembangkan suatu sistem kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan SOP. Dan kemudian perencanaan material handling, di mana perencanaan material handling ini sangat terkait dengan perencanaan tata letak. Perencanaan material handling tidak saja berupa penanganan, tapi juga penyimpanan alat-alat kesehatan, agar selain bisa digunakan dengan fungsi yang baik, juga bisa dirawat agar tetap akurat. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan personil kesehatan. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis kebutuhan staf organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka, menurut Schumerhorn tahun 2012. Tujuannya adalah perencanaan kebutuhan SDMK atau sumber daya manusia kesehatan bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat, meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Persyaratan perencanaan SDMK yang pertama itu ada tim kerja. Tim kerja ini meliputi manajer, kepala UPT, kepala instansi, dan kepala pimpinan rumah sakit atau puskesmas atau klinik dan lain sebagainya. Di mana tim kerja ini adalah orang-orang yang dianggap tahu tentang seluk-beluk fasilitas kesehatan yang dia pimpin tersebut. Kemudian di sini ada analisis situasi tenaga. Analisis situasi tenaga ini ada dilihat dari jenis dan jumlah tenaga yang ada, analisis dari beban kerjanya, dianalisis dari pola beban kerjanya, dianalisis dari kesesuaian beban dan polanya dengan jenis tenaganya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis manfaat, biaya, dan efektivitas biaya program-program kesehatan. Nah, perencanaan personil kesehatan mengacu ke dalam analisis jabatan dan analisis kebutuhan atau ANJAB ABK agar lebih bermanfaat dan efektif menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik, sehingga dalam pembiayaannya terkontrol sesuai dengan perencanaan tahunan atau POA, termasuk dalam rencana usulan kegiatan. Begitu juga dalam rencana pelaksanaan kegiatannya. Nah, di ANJAB ABK ini selain untuk menilai kebutuhan sumber daya, juga untuk membantu tertutupinya sumber daya yang mempunyai rangkap jabatan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dalam waktu yang sudah ditetapkan.
Secara ekonomis, pelayanan total dapat ditingkatkan dengan biaya yang sama dengan menaikkan satuan pelayanan tiap tenaga kesehatan atau dengan cara mendistribusikan tenaga kesehatan yang lebih murah sesuai dengan profesinya yang ia miliki. Program kesehatan dapat dibagi sesuai dengan jumlah sumber daya yang terjadi secara merata sehingga produktivitas kerja dapat diperoleh secara maksimal. Jadi, analisis manfaat, biaya, efektivitas biaya-biaya program kesehatan dan juga perencanaan personil kesehatan ini dibahas dalam analisis jabatan dan analisis kebutuhan atau analisis beban kerja, yaitu disingkat dengan ANJAB ABK. Yaitu perbaikan proses perencanaan. Nah, perencanaan yang sudah disusun atau ditentukan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan perencanaan awal, melainkan sering terjadi perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan, baik itu dari segi waktu, anggaran pembiayaan, kebutuhan mendesak yang sifatnya itu tidak bisa direncanakan. Contohnya kayak sekarang nih ada pandemi COVID-19 atau juga ada bencana alam, terus timbulnya pergantian kepemimpinan. Nah, ini juga bisa menimbulkan kebijakan atau aturan yang baru atau adanya program dadakan yang lainnya, sehingga perbaikan proses perencanaan harus dilakukan. Nah, perbaikan proses perencanaan dalam hal-hal yang sifatnya urgent dilakukan dalam perubahan anggaran. Terjadi pergeseran-pergeseran baik anggaran maupun kegiatan yang memang sekiranya membutuhkan. Dalam proses perencanaan perlu dievaluasi setiap bulan dari mulai input, proses, dan outputnya. Proses perencanaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen, di mana manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan controlling. Menurut Tayyib Nafis tahun 2000, ada beberapa komponen tertentu yang selalu ditemukan dalam setiap perencanaan evaluasi atau perbaikan proses perencanaan, yaitu yang pertama tujuan dan metodenya, kemudian yang kedua indikator sistem manajemen kesehatannya, kemudian yang ketiga ada indikator input atau indikator masukan, contohnya tersedia atau tidaknya sumber daya manusia kesehatannya, tersedia atau tidaknya anggaran kesehatan, tersedia atau tidaknya perlengkapan dan obat-obatan yang diperlukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu indikator proses. Indikator proses ini dipandang dari sudut manajemen yang diperlukan, seperti fungsi-fungsi manajemen kayak perencanaan, pengorganisasian, penggerakan perantauan, pengendalian, dan penilaian. Secara khusus, dalam proses pelayanan kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu asuhan kesehatan atau quality assurance. Yang kelima yaitu indikator output atau indikator hasil program. Nah, merupakan ukuran khusus bagi output program seperti kayak jumlah puskesmas yang berhasil dibangun, jumlah kader gizi yang terlatih, jumlah anak yang diimunisasi, jumlah MCK yang dibangun, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang keenam yaitu indikator outcome atau dampak jangka pendek. Indikator outcome adalah ukuran-ukuran dari berbagai dampak program seperti meningkatnya derajat kesehatan anak balita, menurunnya angka kesakitan, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya cakupan di nakes, dan lain sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan atau RPJMK. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2005 sampai 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan untuk jangka waktu periode 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program yang tertuang dalam rencana strategi. Mempunyai fungsi yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar program dan kegiatan, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, setelah rencana strategi ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Untuk itu, setiap unit utama yang mengampu program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan kesehatan perlu menyusun rencana aksi program atau rencana aksi kegiatan. Nah, di dalam penjabaran per tahun, rencana aksi kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga, dibuatlah dokumen rencana kerja tahunan yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen sebelumnya, yaitu rencana strategi dan rencana pembangunan jangka menengah kesehatan. Rencana kerja tahunan ini merupakan turunan langsung dari dokumen rencana aksi kegiatan Direktorat Kesehatan Keluarga yang merupakan penjabaran dan mengacu dari rencana pembangunan jangka menengah kesehatan tadi dan juga rencana strategis Kementerian Kesehatan. Rencana kerja tahunan adalah upaya untuk menjabarkan rencana aksi kegiatan terkait kesehatan keluarga dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Melalui rencana tahunan pembangunan kesehatan ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan. Rencana tahunan pembangunan kesehatan ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan bagi Direktorat Kesehatan Keluarga dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan. Perencanaan kesehatan tingkat puskesmas, yaitu proses perencanaan puskesmas akan mengikuti siklus perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, selanjutnya disusun pada tingkat kecamatan dan kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Perencanaan puskesmas yang diperlukan terintegrasi dengan lintas sektor kecamatan akan diusulkan melalui kecamatan ke pemerintah daerah kabupaten kota. Tahapan kegiatan siklus manajemen puskesmas di sini sebagai contoh tahun 2015. Yang pertama, evaluasi kinerja puskesmas tahun 2015 melalui penilaian kinerja puskesmas. Pihak terkait di sini ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Hasil yang didapat adalah hasil penilaian kinerja puskesmas tahun 2015. Yang kedua adalah persiapan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK tahun 2016, tahun yang akan datang, berdasarkan RUK yang telah disetujui dan dibandingkan dengan hasil kinerja puskesmas tahun 2015. Hasilnya di sini ada draft RPK-nya untuk tahun 2016. Kemudian analisis situasi dan pelaksanaan survei mawas diri atau SMD, Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD sebagai bahan penyusunan RUK tahun 2017 dan rencana 5 tahun periode 2017 sampai 2021 dengan pendekatan top down dan bottom up. Nah, di sini pihak terkait yang harus diundang yaitu pemangku kepentingan tingkat desa atau kelurahan. Hasil yang harus ada dari kegiatan ini yaitu hasil analisis situasi, hasil SMD dan MMD, dan kemudian usulan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat desa atau kelurahan sesuai harapan rasional masyarakat desa atau kelurahan. Yang selanjutnya yaitu dilaksanakannya lokakarya mini bulanan pertama. Di sini hasil yang diharapkan yaitu kesiapan pelaksanaan kegiatan bulan Januari tahun 2016, bahan musrembang desa tahun 2016, draft RUK tahun 2017, draft rencana 5 tahunan 2017 sampai dari 2021. Selanjutnya, lakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembangdes. Di sini, hasil yang harus ada dari kegiatan ini yaitu penyesuaian draft RUK atau rencana usulan kegiatan tahun 2017 dengan hasil Musrembang desa. Kemudian penyesuaian draft rencana 5 tahunan 2017 sampai dari 2021 dengan hasil Musrembang desa. Kegiatan yang selanjutnya yaitu lokakarya mini bulanan kedua. Hasil yang didapat yaitu kesiapan pelaksanaan kegiatan bulan Februari tahun 2016 dan kemudian bahan lokakarya mini triwulanan pertama. Nah, kemudian di kegiatan lokakarya mini triwulanan pertama
harus ada hasil, yaitu untuk bahan musrenbang bidang kesehatan tahun 2006. Musyawarah kemudian setelah itu melakukan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan atau musrenbangmat. Di sini hasil dari musrenbangmat diharapkan untuk adanya hasil penyesuaian draft RUK tahun 2017 dengan hasil musrenbangmat, penyesuaian draft rencana 5 tahunan 2017 sampai dari 2021 dengan hasil musrenbangmat. Setelah itu, yang terakhir, lakukan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Di sini dihasilkan penyesuaian draft RUK tahun 2017 dengan hasil musrenbangkab dan juga penyesuaian draft rencana 5 tahunan 2017 sampai dari 2021 hasil dari musrenbang kabupaten. Demikianlah pemaparan tentang perencanaan dari saya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan banyak kekurangannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.